Usai dengar pernyataan mantan bosnya yaitu Ferdy Sambo, Arif Rahman Arifin melawan dan bongkar kedok dan kebohongan mantan bosnya selama ini. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Mantan anak buah Ferdy Sambo di kepolisian, Arif Rahman Arifin, mencium gelagat tak beres sejak awal kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mencuat. Dia sempat berupaya mencari tahu kebenaran peristiwa ini, namun, karena tipu muslihat atasannya, yang tak lain adalah Ferdy Sambo, Arif justru terseret perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kini, Arif menjadi satu dari 7 terdakwa kasus perintangan penyidikan bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Kendati demikian, Arif tak pasrah begitu saja. Dalam persidangan, mantan Wakil Kepala Detasemen, Wakaden, Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri itu sempat melawan keras pernyataan mantan atasannya. Keterlibatan Arif dalam perkara ini bermula, ketika dia ikut menonton rekaman CCTV, sekitar rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, yang tak lain merupakan tempat kejadian perkara, TKP, kematian Brigadir J. Arif menonton CCTV tersebut karena diajak oleh bawahannya, Cak Putranto, sementara, Cak mendapat perintah untuk menonton langsung dari Ferdy Sambo. Selain Arif dan Cak, rekaman CCTV itu juga disaksikan bersama-sama oleh Baikuni Wibowo dan Ridwan Reki Nelson Soplanit pada Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022, atau 4 hari pasca kematian Brigadir J. Mulanya, tak ada yang aneh dari rekaman CCTV tersebut. Sampai akhirnya, salah satu rekaman CCTV memperlihatkan kedatangan Ferdy Sambo di rumah dinasnya sesaat sebelum kematian Yosua, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, sore. Sontak, rekaman itu mengejutkan Arif, sebab, menurut narasi yang beredar, Sambo tiba setelah Yosua tewas terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae. Sementara, dalam rekaman tersebut, Yosua masih hidup dan berdiri di taman rumah ketika Sambo menginjakan kaki di rumah dinasnya. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan terdakwa Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka. Demikian petikan dakwaan Arif yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih menurut dakwaan jaksa, setelah melihat rekaman tersebut, Arif menghubungi Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal, Karo Paminal, Divisi Propam Polri. Dengan suara bergetar dan takut, Arif melaporkan fakta soal kematian Brigadir J yang dia lihat dari rekaman CCTV. Mendengar suara terdakwa Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut, lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdy Sambo, ujar jaksa. Berangkat dari situ, Hendra mengajak Arif bertemu Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Polri. Hendra melaporkan bahwa Arif melihat ketidaksesuaian antara rekaman CCTV dengan narasi kematian Yosua yang disampaikan Sambo. Namun, hal itu buru-buru disangkal Sambo. Dengan nada marah, mantan Jenderal Bintang 2 tersebut justru mempertanyakan mengapa Arif dan Hendra tak percaya pada dirinya. Sambo juga mengancam Arif agar tak membocorkan rekaman CCTV itu. Bahkan, dia memerintahkan Arif menghapus dan memusnahkan rekaman tersebut. Saksi Ferdy Sambo meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan, dan hapus semuanya," kata jaksa. Pada saat komunikasi tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdy Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdy Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu," lanjut jaksa lagi. Tak berani melawan, Arif yang saat itu masih berpangkat perwira menengah dengan gelar Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, akhirnya menurut. Setelah bertemu Sambo, dia memerintahkan Baikuni Wibowo menghapus salinan rekaman CCTV itu. Arif juga mematahkan laptop milik Baikuni yang sempat digunakan untuk menyalin dokumen tersebut. Untuk versi Ferdy Sambo sedikit berbeda, mantan perwira tinggi Polri itu bilang, Hendra Kurniawan tak terlibat dalam komunikasinya bersama Arif. Sambo mengatakan, Rabu,
Tanggal 13 Juli tahun 2022, dini hari, Arif berulang kali menelepon dia, meminta untuk menghadap. Pada saat tanggal 13 Juli subuh itu ada missed call dari terdakwa Arif berulang kali. Kemudian saya pagi baru membuka karena saya sudah istirahat, kata Sambo saat hadir sebagai saksi dalam sidang perintangan penyidikan di PN Jaksel, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Pada waktu itu saya sampaikan, ada apa, Rif, mau jelaskan masalah CCTV? Saya sampaikan, ya sudah, nanti malam aja di kantor karena saya ada kegiatan dulu, ujarnya. Malam harinya, kata Sambo, Arif menghadap seorang diri di ruangannya di Mabes Polri, tanpa pendampingan Hendra. Waktu itu Arif sendiri di ruang kerja dalam saya, ucap Sambo. Masih menurut penuturan Sambo, Arif menyampaikan bahwa dia telah menjalankan perintah untuk menonton rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan. Arif pun melaporkan bahwa rekaman CCTV itu berbeda dengan narasi kematian yang disampaikan Sambo. Seketika Sambo terkejut, namun, dia meminta Arif untuk percaya pada narasi yang dia sampaikan. Sambo pun mengaku sempat mengancam Arif agar tak membocorkan rekaman CCTV itu. Dia juga tak mengelak telah memerintahkan bawahannya itu menghapus dan menghancurkan dokumen tersebut. Kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab, kata Sambo ke Arif saat itu. Mendengar kesaksian Sambo, Arif tak tinggal diam. Dalam persidangan yang sama yang menghadirkan Arif sebagai terdakwa, dia membantah keras pernyataan mantan atasannya itu. Arif menegaskan bahwa dirinya melapor perihal kejanggalan CCTV tersebut ke Hendra Kurniawan. Dari situ, Hendra menghubungi Sambo meminta untuk menghadap. Pada tanggal 13 Juli dini hari saya tidak pernah menelepon dan menerima telepon dari Pak Ferdi Sambo, terlebih mendapat perintah untuk menghadap pada malam harinya, kata Arif di persidangan. Dengan nada meninggi, Arif berkata, tak mungkin dia berani menghadap Sambo seorang diri. Sebab, saat itu Sambo berpangkat Jenderal II Polri, sementara dirinya merupakan perwira menengah berpangkat AKBP. Jika saja berani, ucap Arif, dia justru tak melaporkan perihal ini ke Sambo, tetapi langsung ke Kapolri. Tidak mungkin saya melihat suatu keanehan terus kemudian saya yang menghadap kepada Kadif Propam. Sepertinya mental saya belum cukup kuat, Yang Mulia, kata Arif. Kalau sudah cukup kuat, mungkin saya menghadapnya Kapolri, Yang Mulia, bukan Kadif Propam, lanjut dia. Nah, bagaimana menurut kalian?